Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bibarakatihi tatanazzalur rahmat wan nafahat. والصلاة والسلام على سيد السادات وقدوة القادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الميقات. أما بعد، أحبائي الكرام, para tamu daripada tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus para asatidah, para sesepuh, ataupun daripada aparatur yang hadir pada hari ini, wabil khusus tim hadrah kita ataupun panitia yang hadir pada hari ini dan juga mempunyai andil pada acara seperti ini, insyaallah kita semua bakal mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga beberapa arwah ataupun leluhur kita yang sudah mendahului kita, dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, dari orang tua kita, yang mereka semua insyaallah hadir dan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau berbicara tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun hadirnya arwah-arwah yang duduk pada malam hari ini bersama kita, apakah mereka yang sudah mendahului kita, mau saudara dan sanak famili kita, mau orang-orang yang hebat di zamannya, maupun orang-orang soleh yang mereka bergantung kepada Allah dan kepada Rasulullah, apakah mereka hadir bersama kita? Mungkin pandangan kita tertutup dengan banyaknya maksiat. Berapa banyak hati kita kotor yang mata kita tidak bisa melihat apa yang seharusnya bisa kita lihat, ibadallah. Berapa banyak yang hadir duduk di dalam maulid tapi mereka nggak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka yang sudah mendahului kita, wabil khusus maulid yang kita puji daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah pasti hadir. Apa dalilnya? Dalilnya adalah wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kalau berbicara mereka yang mendahului kita dari guru kita, saya setiap hadir acara selalu menghadirkan hati dan niat guru-guru saya terdahulu. Berapa banyak daripada guru saya, yaitu murabbina Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, begitu juga Sayyidul Walid Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Syatiri. Saya meyakini guru-guru saya yang saya sebutkan di dalam hati saya dan niat mereka yang saya barengi dengan langkah saya, mereka hadir pada hari ini, ibadallah. Bahkan Nabi yang kita puji pada hari ini, itu sudah pasti hadir, ibadallah. Dalilnya apa? Dalilnya wa qul i'malu, lakukanlah amalan-amalan yang kalian lakukan. Fasayarallahu a'malakum, Allah melihat amalan kalian pada hari ini, ibadallah. Jadi maulid acara seperti ini bukan berarti nggak ada pandangannya Allah. Acara yang di dalamnya kita berzikir, menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad, menyebut orang-orang soleh, itu pertama dapat kesaksian dan pandangan secara langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa? Wa Rasul. Kemudian Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
setiap solawat yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad perlu sampai. Apa zikir yang kita sebutkan kepada Allah, Allah tidak akan yang namanya melupakan kita. Apa daripada dalil hadirnya kita bahwa Allah melihat kita? La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah nggak tidur, Allah nggak lupa, Allah nggak bisa melupakan hambanya. Tapi yang melupakan Allah kita sendiri, ibadah Allah. Berapa banyak kita yang hadir di sini melupakan Allah? Hadir, duduk, dengar qasidah, pulang, wala bawa barokah, hatinya tidak tenang, hatinya banyak masalah. Kenapa? Karena ada niat yang salah sebelum berangkat maulid. Tapi ada juga Habib, Masya Allah, saya sholawatan tiap hari 100 kali, belum melihat Nabi, belum mimpi Nabi. Istafti galbak, perhatiin hatinya dulu. Hati kita bagaimana dengan Nabi Muhammad? Lebih cinta siapa kita dengan Nabi Muhammad? Apa yang ada di dalam hati kita yang menjanggal hati kita sehingga kita tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad? Wajah yang sangat mulia, wajah yang sangat indah, itu kita nggak bisa lihat karena banyaknya hati kita yang kotor, ibadah Allah. Tapi alhamdulillah, kita yang hadir pada hari ini tidak lain dan tidak bukan karena bentuk cinta. Karena siapapun yang namanya dibarengi dengan cinta, sesuatu yang kita lakukan dengan cinta itu sudah pastinya akan ikhlas lillahi ta'ala. Sejarah sudah mencatat bahwa kesetiaan cintanya antara Laila dan Majnun itu dijadikan sebagai sejarah bahwa cinta sejati tidak akan bisa lepas yang namanya ikatan antara orang yang dicintainya. Kita belajar bagaimana cintanya Majnun kepada Laila sehingga namanya yang aslinya Qais diubah menjadi Majnun, dan diterkenalnya di hadapan layaknya manusia dari zaman sampai ke zaman itu karena ikatan cinta, ibadah Allah. Berapa banyak mereka yang benci dengan Nabi Muhammad, tapi karena cinta dengan Nabi Muhammad bisa selamat karena dia cinta dengan Nabi Muhammad. Intinya sekarang yang harus kita introspeksi diri, cinta kita dengan Nabi Muhammad takarannya segimana. Tapi semua kembali ke dalam profil kita masing-masing. Saya mendapatkan kabar dari penelitian oleh para profesor-profesor ahli bahwa dari 100% umat muslim yang ada di Indonesia, hanya 15% yang tersentuh dengan ilmu agamanya Allah. 100%. Pak, Bu, saya masih kuliah, saya duduk di bangku universitas sekarang, saya mengenal yang namanya istilah, yang namanya penelitian para profesor yang mereka menghitung dengan real dan nyata, ibadah Allah. Saya melihat begitu sangat luar biasanya penelitian mereka ini. 100% yang mereka teliti dari umat muslim yang ada di Indonesia, cuma 15% ibadah Allah yang kenal dengan majlis ilmu, yang kenal dengan ustadz, yang kenal dengan habaib, yang kenal yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemana 85%-nya? Sisanya kemana? Ada yang dagang di pasar induk, ada lagi yang dagang di pasar Keramat Jati. Mereka jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita menjauhi mereka, tapi kita rangkul. Yang namanya dakwah bukan ceramah di atas mimbar, yang namanya dakwah bukan berceramah di atas khatib sebagai khatib Jumat ataupun sebagai ulama-ulama lainnya, tapi dakwah itu bisa dilakukan dengan segala hal, ibadah Allah. Makanya dikisahkan ada satu orang, Masya Allah, baru pulang dari pondok pesantren, ilmunya sangat luar biasa, tapi begitu orang melihat ini orang kagak pernah ceramah, kagak pernah khutbah, sekitar rumahnya ada 10 masjid, ibadah Allah, kagak ada satupun jadwal dia untuk khutbah, kagak ada satupun jadwal dia jadi imam di masjid itu, ibadah Allah. Orang heran, kok bisa engkau alim, engkau lulusan pondok pesantren, ilmunya nggak bisa diragukan, kok kenapa nggak ada jadwal engkau namanya? Kita nggak bisa ngelihat dari zahir.
Begitu kita teliti, ini orang alim istimewa, sangat luar biasa. Memang namanya tidak ada sebagai khatib Jumat, memang namanya nggak dikenal di mana-mana, ataupun ceramahnya dipasang pamflet di mana-mana, tapi 10 masjid yang ada di sekitar rumahnya dia sendiri yang membangunnya, ibaratnya. Ini dakwah namanya. Dakwah itu bukan artinya kita ceramah di atas mimbar menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, tapi yang dakwah adalah memberikan andil di dalam majunya agama Islam. Jadi siapapun di sini bisa menjadi pendakwah. Ajak dari rumah, yuk ada pengajian. Ini nama musolanya apa? Al-Mu'awanah. Insyaallah, musola Al-Mu'awanah. Ayo ada maulid di musola Al-Mu'awanah, ada pengajian ilmu, ada pengajian yang namanya kita hadir. Tapi Masya Allah, musola Al-Mu'awanah ini pasti tentu ada pengajian, nggak mungkin nggak ada pengajian. Kalau nggak ada pengajian sama aja bohong ini musola. Harus ada yang namanya ilmu di dalamnya. Kenapa? Karena Nabi lebih cinta majlis ilmu dibandingkan majlis sholawat. Saya melihat di Jakarta ini sekarang lebih banyak orang cinta kepada majlis sholawat ataupun majlis ilmu. Yang membuat saya sakit dan kecewa, berapa banyak yang hadir di dalam majlis sholawat. Mereka hadir tentu dengan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Saya tidak menyalahkan mereka, tapi yang saya salahkan diri saya sendiri, bahwa berapa banyak di Jakarta mereka yang hadir di majlis-majlis tapi sangat lemah membaca Al-Qur'annya, ibaratlah. Saya masuk di kelas di kampus universitas itu. Ketika saya baru masuk, saya melihat takar kadar mereka di dalam yang namanya memahami bahasa Arab, ibaratlah. Ini saya masuk fakultas Islam, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Begitu saya teliti di dalam kelas, dan beberapa momen ketika ditampakkan di hadapan saya, yang bisa baca Al-Quran secara lancar cuma 5 orang, ibaratlah. Mahasiswa di dalamnya ada 40 lebih. Yang bisa baca Al-Quran lancar itu 5 orang doang, ibaratlah. Ini seharusnya jadi introspeksi kita, PR buat kita nih. Begitu saya teliti, mereka lebih banyak yang masuk ke dalam Fakultas Agama Islam lulusan SMP dan SMA, bahkan ada yang SMK. Saya teliti betul-betul ini. Kok bisa mereka yang masuk dan andil di dalam Fakultas Agama Islam tapi sangat lemah di dalam membaca Al-Quran? Saya perhatikan betul-betul. Begitu saya perhatikan, ternyata kelemahan di dalam mereka membaca Al-Quran, minimnya perhatian orang tua kepada anaknya. Ini sangat luar biasa. Sampai saya dapati salah satu dosen yang dia duduk di dalam kelas saya dan menjelaskan dan memaparkan bahwa dia memberikan statement yang membuat hati saya sedikit kecewa. Apa kata-katanya? Dia mengatakan berapa banyak orang yang hadir maulid itu sia-sia. Kenapa? Hadir maulid sama nggak hadir maulid tetap aja ibadah. Saya diam, saya perhatikan. Karena saya ini bukan tipe orang yang suka menyanggah perkataan orang, tapi saya lebih mencari asal muasal masalah ini bisa muncul. Ternyata betul ibadah. Kata-kata ini tidak bukan hanya sekedar kata-kata kebencian dia kepada Nabi Muhammad, tapi kata-kata ini adalah waqi'iyah, terjadi, betul-betul terjadi. Karena berapa banyak yang kita hadir di dalam maulid ini, hadir setelah hadir sama. Saya nggak menyalahkan siapapun. Seharusnya kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Berapa banyak pengajian yang udah kita hadiri, tapi berapa banyak perkembangan yang kita dapati di dalam kehidupan kita. Karena saya sebelum pulang dari belajar saya di Hadramaut, ini namanya tahadduts bin ni'mah,
Ini saya ketika pulang, saya mempunyai keinginan sangat kuat. Ketika saya pulang, saya masih belum mau yang namanya berdakwah di jalan Allah. Saya pengen belajar, mengambil hikmah, pengalaman. Karena saya ini model orang yang namanya penasaran sama sesuatu yang belum saya ketahui. Seharusnya ini mengapresiasi pemuda-pemuda zaman sekarang, yang mana orang tua sekarang lebih bangga menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah unggul dibandingkan masuk ke dalam pondok pesantren. Sampai ada laporan Habib, Masya Allah, anak saya yang pertama lulus SMP 49. Bangga, sekolah unggulan. Kita dulu waktu masih SD tuh, ibarat kata SMP 49 tuh dielu-elukan. Bangga betul-betul. Tapi Habib, anak nomor 2 saya luar biasa Habib. Dites kagak bisa, lulus juga kagak, akhirnya saya masukin pondok pesantren Habib. Ibarat kata zaman sekarang pondok pesantren pelarian anak bodoh, ibarat Allah. Sampai saya sakit hatinya luar biasa dan sedihnya luar biasa mengatakan, Habib mau ngapain anak saya masuk pondok pesantren? Mau jadi apaan masa depannya Habib? Kagak jelas Habib, mendingan masuk SMP, SMA bisa jadi dokter, kerja dapat duit Habib. Bo, hati-hati. Ujung-ujungnya nanti di kuburan ibu yang baca bukan anak ibu Yasin tahlil, tapi video. Temennya suruh baca, ayo baca Yasin tahlil, kagak apa. Ya udah pakai buku, kagak bisa baca. Lalu bacanya sampai Iqra juz 1, Beb. Emang kagak apa? Kagak apa. Bisa baca kagak juga. Lah dulu ngapain aja? Ibu saya nggak pernah mengajarkan saya alif ba ta Habib. Ayah saya nggak pernah menceritakan Rasulullah Habib. Siapa itu Rasulullah Habib? Loh, ayah engkau kemana? Ayah saya sedikit pun tidak pernah menceritakan kisah-kisah Islam Habib. Kemana ayah-ayah kita? Sebagai orang tua kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita pada hari ini termasuk memberikan apresiasi dan rasa gembira kita kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa bukti cinta kita masih ada kebaikan di dalam diri kita yang pengen menjadi lebih baik, ibadallah. Jadi kalau kita berbicara seperti ini, berlikuk-likuk daripada awal muasalnya bahwa Nabi diutus ini, kita harus tahu Nabi itu tujuannya apa. Ibarat kata kita pengen jalan ke pasar Keramat Jati, tapi nggak ada tahu tujuannya mau ngapain. Jalan nih, kita dari Musola Al-Mu'awanah menuju Keramat Jati atau nggak ke PGC, ditanya mau ngapain, nggak tahu. Ini namanya tujuan hidup yang nggak ada tujuannya sama sekali. Begitu juga mereka yang tahu Rasulullah tapi tidak tahu tujuan diutusnya Rasulullah, itu ibarat kata dia berjalan tanpa tujuan, ibadallah. Jadi kita kalau berbicara konsep pemahaman tentang Nabi Muhammad ataupun siapa Nabi Muhammad, kita harus tahu dulu Nabi itu diutus tujuannya buat apa. Nabi diutus sebagaimana Nabi katakan, innama bu'ithu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengajar, sebagai ustadz yang mengajarkan sesuatu yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ini Nabi Muhammad tujuannya. Kalau kita sudah mengambil tujuan daripada diutusnya Nabi Muhammad, baru kita tahu tuh, oh berarti Nabi mengajarkan kita kepada kita ini apa aja. Nah kan yang kayak begini kan kita gak mungkin tahu Nabi tujuannya apa. Nabi tujuannya ngajarin kita, ilmunya apa. Sekarang kalau kita bicara tentang ilmu nahwu saja, ibarat kata kalau kita bahasa Indonesia, pergi itu satu kata. Mau pergi kemana? Saya pergi ke pasar, dia pergi ke pasar. Kalimatnya pergi-pergi juga. Tapi bahasa Arab luasnya luar biasa, ibadallah. Ini yang kita harus pelajari. Makanya kita pada hari ini mengenal tujuan Nabi Muhammad, bahwa tujuan Nabi Muhammad adalah sebagai ilmunya agama Allah.
Kalau kita pengen tahu ilmu agama Allah yang disampaikan Nabi, belajar. Di sini banyak ada ustadz-ustadz kita yang pernah mengejam daripada pondok pesantren ataupun membaca kitab dari ustadz kepada ustadz. Sanad ini penting, Bu. Sanad itu penting. Sekarang berapa banyak orang yang baca kitab, dia artiin, dia jelaskan sesuka hatinya dia, ibadallah. Yang ada bukan jadi paham, malah nyesatin orang semuanya, ibadallah. Makanya dibilang al-isnad minad din. Sanad agama itu termasuk daripada agama, ibadallah. Sebagaimana dikatakan laulal isnad lagala man syaa ma syaa. Berapa banyak orang yang tanpa sanad dia berbicara, tanpa ilmu, tanpa guru, baca asal baca, paham kagak paham, ujung-ujungnya lebih banyak menyesatkan dibandingkan membenarkan, ibadallah. Ada satu kisah nyata yang dihadapi oleh salah seorang ustadz. Dia begitu berhadapan dengan satu orang yang masuk ke dalam masjid pakai cincin emas, ibadallah. Jadi ketika dia masuk ke dalam masjid ditanya, "Pak, cincin emas itu kagak boleh dipakai." Kata siapa? Ini ustadz ditanya, "Ustadz, cincin emas kan boleh. Dalilnya dari mana?" Dia ucapkan dalil Al-Qur'annya dengan mantap. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kullil masjid. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian pengen ke masjid, bawa perhiasan kalian yang banyak. Ini nih tipe orang yang namanya baca Al-Quran tapi kagak belajar, ibadallah. Ataupun belajar tengah jalan izin kamar mandi, pulang nggak balik-balik, ibadallah. Datang ke masjid bawa perhiasan, ini adalah sesuatu yang salah di dalam pengertiannya. Bahwa di dalam hadis Nabi, ahallallahu dhahab wal harir lin nisaikum. Allah menghalalkan emas dan juga menghalalkan daripada kain sutra, itu khusus untuk perempuan doang, laki kagak boleh, ibadallah. Inilah pentingnya kita belajar ilmu agama Allah. Bahkan dikisahkan ada satu cerita. Ini ada satu orang soleh, masya Allah istiqamah, setiap hari sholat 5 waktu selalu di masjid, berjamaah tepat waktu. Tapi ada yang menarik, ini orang soleh setiap pulang tetangganya selalu ngelihat ada keledai didiemin sendirian, ibadallah. Lalu tetangganya bertanya, "Wahai orang soleh, wahai Fulan ibn Fulan, kami melihat engkau masya Allah soleh istiqamah sholat 5 waktu, tapi kami lihat ada keledai satu nggak pernah disentuh ataupun disuruh untuk menggembala ataupun ngangkut dia." Lalu orang soleh ini mengatakan, "Iya betul, aku menyediakan keledai ini tujuannya bukan buat aku pekerjakan, tapi tujuannya adalah untuk aku setubuhi ketika syahwatku sedang meningkat, ibadallah." Inilah penyebabnya orang ibadah tanpa ilmu. Makanya kita sebagai umat Islam jangan pandang remeh ilmu agamanya Allah. Yang namanya belajar harus sempurna. Makanya dikatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sahib Sofatul Zubat mengatakan, setiap amalan yang tidak dibarengi dengan ilmu syariat Allah, jangan harap diterima amalan kita, ibadallah. Makanya kalau kita mau sholat harus tahu yang ngebatalin sholat itu apa aja. Berapa banyak waqi'iyah di antara kita yang tidak paham apa yang membatalkan sholat. Wabil khusus kepada bapak-bapak, banyakkan salah yang ketika sedikit pun yang dilakukan di dalam sholat padahal hakikatnya membatalkan sholat, mereka tidak sadar, ibadallah. Ataupun ibu-ibu, berapa banyak di sini yang paling paham tentang ilmu haid? Semua perempuan haid, tapi berapa banyak yang memahami tentang ilmu hukum haid? Seharusnya ini menjadikan PR buat kita. Habib, bosenin banget sih Habib, ilmu-ilmu doang Habib. Ini zaman sekarang miris banget nih. Habib, ngapain sih ngejelasin ilmu lagi? Percuma Habib. Yang penting sholawatan, kita geleng-geleng pala, perut kenyang, pulang alhamdulillah.
Kalau nggak dapat makanan gampang, kita omongin main belakang aja, panitia nih hari gak ada makanan, tahun depan nggak usah hadir lagi. Tapi yang harus kita bawa bukan perut kenyang, tapi hati yang bercahaya dengan cahaya Nabi Muhammad. Ini yang menjadikan kita harus introspeksi diri dari hari ke hari. Sudah berapa kitab yang kita baca? Sudah berapa ilmu syariat yang sudah kita paham, sehingga kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Nih kita lihat nih anak-anak bocah nih sekarang. Kita lihat nih bocah-bocah muka-muka polos, muka-muka yang masih jauh dari dosanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bakal jadi masa depan kita, mereka yang bakal meneruskan perjuangan kita. Lihat bu, anak kita bu yang masih polos dan lugu bu. Kita lihat pak, anak-anak kita yang perempuan yang masih cantik jelita. Mau bagaimana masa depan mereka? Atau kita biarkan mereka bergujulat dengan fitnah zaman? Mereka yang ingin HP biarkan saja, yang pengen joget-joget TikTok biarkan saja. Kalau kita tidak peduli dengan pendidikan anak kita, maka jangan harap kita peduli dan mengharapkan syafaat Nabi Muhammad. Nah ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa hadirnya maulid, kita memahami tujuan konsep diutusnya Nabi Muhammad, bahwa tujuan konsep Nabi Muhammad adalah sebagai pengajar di dalam menerapkan syariat agama Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa setelah kita mengetahui tujuan konsep bahwa diutusnya Nabi Muhammad sebagai seorang ustadz, sebagai seorang guru, sebagai seorang da'i yang menjelaskan hukum syariat Islam, yang kedua kita harus tahu apa saja dan bagaimana kita memahami dan menerapkan apa yang sudah Nabi bawa. Jadi kalau kita sudah tahu tujuan dan konsep, kita juga harus tahu naiknya apaan. Yang nama tujuan ke PGC pengen belanja, kita harus tahu dulu ke PGC naiknya pakai apa. Ibarat kata kita berangkat ke PGC udah tahu tujuan, kita juga harus tahu yang namanya berangkat ke PGC naiknya pakai apaan. Nah, ketika kita tahu tujuan konsep Nabi Muhammad, yang kedua kita harus tahu bagaimana menerapkan apa yang sudah Nabi bawa. Jadi saya tidak heran berapa banyak, wabil khusus saya punya guru Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Beliau selalu ketika mengajar di depan kita, beliau selalu pertama kali yang beliau ucapkan, siapa di antara kalian yang membawa siwak, harap diangkat siwaknya. Setiap pengajian, setiap yang namanya kita ngaji sama guru kita Al-Habib Salim Sayyidul Walid Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, beliau selalu bilang siapa yang megang siwak. Nggak ada yang megang siwak sama sekali, dibubarin pengajian. Hari ini kita nggak ada pengajian. Tapi kalau ada megang banyak dibandingkan yang nggak bawa, kita lanjut. Tapi dengan nasihat minggu depan harus bawa siwak. Ini mengajarkan kepada kita kiat yang nomor 2, bagaimana kita menerapkan apa yang sudah Nabi bawa. Secara tidak langsung, saya punya guru mengajarkan kepada saya bahwa setelah kita mengetahui hukum, paling enggak kita mengamalkannya. Pada hari ini kita udah banyak banget itu apa yang Nabi bawa, dari siwak, dari sunnah Nabi, memahami ilmu syariat Allah, tentang hukum-hukum Islam. Paling enggak ada satu yang harus kita bawa pulang, kita terapkan dalam kehidupan kita, ibadah. Kalau kita mau bicara penceramah yang istimewa, followersnya banyak, ketawa ketiwi, nggak masalah. Kalau kita pengen nggak ngebosenin di dalam atas mimbar, pelawak-pelawak kita undang yang dari artis-artis lebih enak, ibadah Allah. Tapi kalau kita berbicara tentang syariat Allah, jangan coba-coba kita meremehkan sama sekali. Dunia sebentar. Saya kalau berbicara seperti ini, dunia cuma sebentar, Pak. Dunia sebentar, Bu. Masalah yang kita hadapin pada hari ini itu nggak separah masalah yang kita hadapin depan Nabi Muhammad. Berapa banyak di antara kita yang sudah meneteskan air mata Nabi Muhammad?
Berapa banyak di antara kita yang banyak dosa sampai malu di depan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad nggak ada yang namanya benci, nggak ada yang namanya risau, nggak ada yang namanya tidak peduli dengan umatnya. Siapapun di antara kita yang hadir pada hari ini banyak dosa, sudah pasti nanti Nabi yang memberikan syafaat tanpa terkecuali. Jadi siapapun yang hadir pada hari ini. Nah, ini kiat yang pertama, mengetahui tujuan daripada konsep diutusnya Nabi Muhammad. Yang kedua, bagaimana kiat-kiatnya kita menerapkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga dan yang terakhir, bahwa setelah kita tahu tujuan konsep Nabi Muhammad, kemudian kita tahu caranya menerapkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang ketiga adalah bagaimana kita membuat gembira Nabi Muhammad. Jadi kita pengen menggembirakan Nabi karena berapa banyak di antara kita menjalankan syariat yang dibawa Nabi, tapi masih ada sesuatu yang dibenci oleh Nabi. Karena berapa banyak di antara kita sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, zikir, menjaga dirinya dari maksiat, tapi Nabi masih belum suka dengan dirinya. Kenapa? Karena ada satu perbuatan yang dia lakukan, satu perbuatan yang sangat besar, satu perbuatan yang sangat luar biasa bisa menghilangkan amalan kita. Apa? Itu adalah amalan nafsiyah. Apa itu nafsiyah? Pengakuan, pengen diakui, pengen kita dianggap, pengen kita dimuliakan, pengen kita diangkat, pengen kita dipuji, pengen kita terkenal, pengen kita dimuliakan. Inilah sifat yang bisa menghilangkan semuanya, ibadah Allah. Makanya pernah dikisahkan oleh Al-Imam Abi Zakaria Al-Ansari, beliau bertemu dengan satu ulama yang soleh tapi khumul, ibadah Allah. Makanya berapa banyak orang yang terkenal, masyhur indan nas, manusia mengenal dirinya, tapi di sisi Allah nggak ada harganya, ibadah Allah. Tapi ada orang yang nggak terkenal, tapi di sisi Allah hatinya sangat luar biasa, ibadah Allah. Nah, Imam Abi Zakaria Al-Ansari melihat orang soleh ini, orang alim ini yang tidak terkenal, dan mengatakan, wahai imam, wahai orang soleh, engkau ini setiap hari bertemu dengan Nabi Khidir. Ya betul, saya setiap hari bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Akhirnya Imam Abi Zakaria Al-Ansari meminta bantuan dari orang soleh ini. Dia katakan, kalau engkau bertemu Nabi Khidir, katakan kepada Nabi Khidir, apa komentarnya tentang diriku? Apa nasihatnya tentang diriku? Akhirnya ini orang soleh tidak lama bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Khidir, ini orang soleh mengatakan, wahai Nabi Khidir alaihissalam, apa komentarmu tentang Abi Zakaria Al-Ansari? Lalu kata Imam Nabi Khidir alaihissalam, dia katakan, Abi Zakaria Al-Ansari ini makbul indallah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalannya sangat baik, perbuatannya sangat luar biasa, tapi ada satu yang membuat menjanggal, dan satu kesalahan yang bisa jadi salah besar, ya Allah. Apa satu kesalahannya? Satu kesalahannya adalah nafsiyah, pengakuan, pengen diakui kehebatannya, pengen dikatakan luar biasa, pengen dikatakan hebat, pengen terkenal, pengen syuhra. Zaman sekarang begitu. Kita sekarang mengejar terkenal, kita mengejar dunia, kita mengejar daripada istilah-istilah cinta manusia, tapi kita tidak pernah mengejar cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah mengejar cinta Nabi Muhammad. Lalu Imam Abi Zakaria Al-Ansari terheran-heran, apa salah saya? Kesalahan saya di mana? Kok bisa saya dikatakan mempunyai sifat nafsiyah? Saya berusaha menjaga hati saya berusaha menjaga diri saya, tapi kok bisa Imam Khidir, Nabi Khidir alaihissalam mengatakan saya punya nafsiyah dalam diri saya? Akhirnya tanpa dia sadari, Imam Abi Zakaria teringat, memang betul saya pernah melakukan satu kesalahan, yaitu menulis kalimat Syekh Abi Zakaria Al-Ansari. Saya sendiri yang menulis kalimat Syekh.
bahwa saya mengakui sebagai diri saya sebagai syekh. Inilah kesalahan kecil tapi menjadi luar biasa ibadallah. Makanya Masya Allah zaman sekarang nggak pengen Ustadz ditulisnya Kiai Haji, Ustadz Fulan, Ibn Fulan, LC, SPD, MPD, MMM, MMM, terus tuh nggak berhenti. Keluarnya panjang banget. Ditanya panitia panjang banget, iya Ustadznya pengen dicatat semua biar diakuin ibadallah. Sampai ada lagi profesor, doktor, dokter Andes, Fulan, Ibn Fulan, Kiai Haji, Ustadz Fulan, Ibn Fulan. Kita ibarat kata yang namanya nasab saja, para habaib sampai ke Nabi Muhammad nggak mungkin dicatat acara. Makanya kalau ditanya Habib namanya siapa ya, Habib Abdurrahman aja udah, Abdurrahman bin Syakir al-Attas, selesai. Kalau saya catat nasab saya sepenuh ini full ini, sampai Nabi Muhammad dicatat. Tapi mengajarkan kepada kita semua yang namanya pengakuan itu bukan namanya dengan kata lisan kita, tapi pengakuan dari manusia ibadallah. Itu yang harus dijaga tuh. Jangan sampai kita hadir, kita ngaji, pulang dari pengajian orang